Shalom, puji Tuhan, jemaat semua. Sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita semua bersatu dalam doa. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga buat kesempatan surga Bapa dan pertemuan kembali Bapa bersama-sama kami beribadah kepada Bapa. Terima kasih buat segala berkat pertolongan penyertaan sepanjang hari-hari ini Bapa di surga. Di surga kami serahkan kepada kami sore ini dalam tangan Bapa. Kau sucikan, kuduskan kami setiap jemaat-jemaat yang ada sore ini Bapa. Layakkan kami puji muliakan nama-Mu. Layakkan kami Bapa untuk kami beriman dan beriman di surga. Supaya memimpin ibadah ini Bapa dari awal sampai selesainya nanti. Memberkati, mencurahkan berkat-berkat-Mu, mencurahkan sukacita Bapa di semangat tempat ini Bapa di surga. Tutup bungkus hidup kami dengan kuasa-Mu Bapa. Jika ada kuasa-kuasa kenalapan, kuasa-kuasa budaya dan mengganggu ibadah ini, kami besar nanti dan patahkan di dalam nama Yesus. Dan kami minta hanya kuasa-Mu saja wajahlah kami Bapa. Juga tolong Bapak setiap jemaat-jemaat-Mu yang saat ini masih ada dalam perjalanan. Oh, sertai mereka, tuntun mereka tibakan tempat ini untuk sama-sama beribadah bersama kami Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah dalam tangan-Mu yang memimpin, yang berjalan dari awal sampai selesai nanti. Terima kasih, kami akan mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih pada sore hari ini kami datang ya Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau memuji Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Amin, 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 amin. Tiada mustahil Tuhan bagimu. Kami percaya Tuhan, kemenangan demi kemenangan Tuhan terjadi di setiap kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus.
lebih dari yang kami doakan Tuhan. Engkau menjawab lebih dari apa yang kami harapkan. Terima kasih ya Tuhan, kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan kami dapat berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Engkau berkati lagi jauh ya Tuhan, agar apa yang disampaikan semuanya adalah isi hati-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah hati pikiran kami, agar kami dapat menerima segala yang Kau sampaikan ya Tuhan. Ya Tuhan, sebelum daripada itu kami akan memberikan pohon kesukaan ya Tuhan. Kau berkatilah setiap tangan yang mulia ya Tuhan. Biar kau kemudian itu dapat berkenan di dalam dan dapat mengeluarkan pekerjaan dari tempat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan, yang kami sebutkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan korban kasih pertama yang akan diiringi dengan salam. Sekali lagi tepuk tangan buat anak-anak sekolah Universitas. Ya oke, saudara, kita fokus pada firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan nanti akan dilayani oleh Bapak Pendeta Livingstone Onibala. Beliau sebagai ketua wilayah 12 di wilayah kita di sini. Jadi GPDI ini punya 17 wilayah di Jawa Barat ya. 17 wilayah dan salah satu ketua wilayah dan Bapak Pendeta Livingstone yang akan melayani kita pada saat ini. Waktu dan tempat saya di sini. Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang ada di lantai 2 dan juga yang ada di lantai 1 ya, di bawah. Saya percaya anugerah Tuhan indah buat kita semua. Kita sudah melewati tahun yang lama 2023 dan kita sudah ada di tahun yang baru 2024.
Dan saya percaya ada hal-hal yang indah, hal-hal yang besar, hal-hal yang ajaib yang Tuhan sudah rancangkan buat kita di tahun 2024 ini. Dan saya rindu sore ini kita akan melihat lebih jauh tentang kebesaran Tuhan dengan rencana-rencananya, rancangan-rancangannya yang indah bagi kita semua orang-orang yang percaya kepadanya, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang senantiasa berharap, bersandar dan hidup dalam kebenaran firman-Nya. Firman-Nya menjamin ada hal-hal yang ajaib yang akan Dia nyatakan bagi kita. Puji Tuhan, mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Saya sampaikan dulu terima kasih tentunya kepada Bapak Gembala, ya, Bapak Haji Manorek di tempat ini yang hari Senin yang lalu ya menghubungi saya untuk melayani firman Tuhan pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih, sekaligus selamat ulang tahun ya, yang ke-52 ya, beda tipis lah kita ya. Puji Tuhan, panjang umur, sehat-sehat. Amin. Gembala Tuhan berkati selalu dengan kemurahannya, dengan kasih sayangnya, dengan hikmat dan pengurapan sorga yang terus mengalir dan melimpah bagi Bapak Gembala. Puji Tuhan. Oke, segera kita melihat kebenaran firman Tuhan ya. Saya mengajak kita buka dalam Yosua pasal 3. Yosua pasal 3. Yosua pasal 3, saya akan membaca beberapa ayat 1 sampai 5, dan mungkin sebentar dalam uraian akan saya bacakan juga ayat-ayat selanjutnya. Saya baca saja dulu di ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saudara boleh menyimak dengan baik, perhatikan, dan saya bacakan dalam nama Yesus. Yosua pasal 3 mulai ayat 1, di situ judulnya menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh sebab jalan yang belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saudaraku, kita temukan dalam ayat-ayat ini kisah dalam perjalanan bangsa Israel. Kita tahu tentu sejarah perjalanan bangsa Israel atau umat Israel dari Mesir menuju ke Kanaan. Dan di ayat-ayat ini menjelaskan, di ayat 1 tadi, bahwa ketika itu posisi mereka sudah berada di Sitim ya. Dari Sitim mereka akan melangsungkan perjalanan menuju ke Kanaan. Nah, dalam perjalanan itu, sejak dari Sitim itu, kalau kita perhatikan di ayat-ayat ini, Tuhan mengatur perjalanan itu dengan formasi yang sedemikian rupa yang Tuhan sudah tetapkan dan Tuhan sampaikan kepada Musa, kepada Yosua. Dan kemudian Yosua dia memilih 12 orang dari masing-masing suku, diambil 1 orang untuk kemudian mengatur barisan dalam perjalanan itu menuju ke Kanaan. Tapi sebelum masuk Kanaan akan melewati dulu sungai Yordan. Jadi posisinya dari Sitim sebelah sono, Kanaan sebelah sana, sungai Yordan sebelah sini. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi perjalanan mereka sejak dari Sitim itu Tuhan atur sedemikian rupa. Formasi perjalanan itu Tuhan yang atur. Melalui Yosua, Tuhan terus berfirman, Tuhan terus sampaikan kepada Yosua bagaimana mereka harus berjalan menuju ke sungai Yordan sebelum menyeberang masuk ke Kanaan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan,
kalau kita baca tadi di ayat selanjutnya ayat 2, setelah lewat 3 hari para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan, dan di ayat 3 dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ya, jadi melalui Yosua kasih arahan kepada 12 katakan apa ya, kepala regu yang mengatur barisan dari masing-masing suku ini. Para pengatur barisan ini mereka kasih komando kepada masing-masing suku mereka bahwa lihat nanti ketika para imam yang memikul tabut perjanjian atau tabut Allah, ketika mereka sudah mulai berjalan, kalian juga akan ikut dari belakang. Ya. Tapi ingat di ayat selanjutnya ayat 4 itu ada jarak. Ayat 4 bilang begini, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ayat 4 tadi menyatakan bahwa jarak antara para imam yang memikul tabut Allah itu dengan barisan paling depan, mungkin barisan paling depan itu sesuai dengan urutan adik kakak, suku yang pertama Ruben, kemudian selanjutnya adik-adiknya, kira-kira seperti itu. Yang pasti barisan paling depan, di belakang tabut Allah yang dipikul oleh para imam tadi, itu jaraknya ayat 4 bilang 2000 hasta. Ya, jaraknya 2000 hasta. Tahu mungkin jarak 1 hasta itu? Ada yang tahu ya? Kalau pembalap pasti tahu. 1 hasta itu nih dari ujung siku ini sampai ke ujung jari tengah. Itu 1 hasta. Ya. Nah, kalau orang dulu kan tinggi-tinggi, gede ya. Ya mungkin lebih tinggi dari orang gembala. Ya, jadi 1 hasta itu mungkin lebih dari setengah meter kali. Atau lebih ya. Kalau yang sumber yang saya baca sih 45 cm lebih. Tapi kan kalau ukuran orang dulu ya dengan tinggi-tinggi badan mereka, otomatis tangan mereka juga panjang, jari mereka panjang, ya bisa di atas 50 cm. Katakanlah 50 cm atau setengah meter. Nah, kalau 2000 hasta berarti berapa meter? 1000 meter. 1000 meter atau 1 kilometer. Kenapa sih harus ada jarak segitu jauh? Ya, antara rombongan yang pertama itu dengan tabut Allah yang dipikul para imam itu ada interval jarak itu 1 kilometer kurang lebih, yang 2000 hasta tadi. Kenapa harus ada jarak sejauh itu? Kenapa enggak bareng aja? Atau kalaupun harus di depan ya 10-20 meter lah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tabut Allah ini bagi bangsa Israel itu sesuatu yang memang sakral, ya. Tabut Allah ini itu apa? Peti, ya, peti dari kayu, terbuat dari kayu yang bagus, dilapisi dengan emas. Dia bentuknya 4 persegi panjang. Panjangnya 2,5 hasta. 2,5 hasta berarti 1 meter 25 cm. Tinggi dan lebarnya sama. 1,5 hasta. 1,5 hasta berarti sekitar 75 cm. Jadi panjangnya 2,5 hasta atau 1 meter 25 cm, dan tinggi dan lebarnya itu sama, 1,5 hasta atau sekitar 75 cm. Itu peti yang dimaksudkan ini, peti perjanjian atau tabut Allah. Isinya adalah 2 lempengan batu. Dan di 2 lempengan batu itu ada tulisan, ada diukir seperti itu, ya, ukiran di batu itu, dan tulisannya itu isinya itu adalah 10 hukum Allah, ya, 10 perintah Allah. Selain 2 lempengan batu ini ada juga tongkat harum. Selain itu ada guci dari emas, dan isi dari guci itu adalah mana yang biasa mereka makan dalam perjalanan itu. Ya, saya nggak tahu mana kok nggak basi-basi yang ada di dalam guci itu, yang di dalam peti itu, ya. Ya, itu mungkin salah satu keajaiban Tuhan memang. Nggak basi-basi, berapa tahun mereka di perjalanan.
Ya. Nah itu isi dari peti tadi atau tabut perjanjian Allah, tabut perjanjian. Saudaraku, sakralnya peti ini bukan karena dilapisi dengan emas, bukan karena barang-barang di situ juga yang punya nilai-nilai sejarah dan punya nilai rohani yang tinggi. Tapi memang peti itu, peti perjanjian atau tabut perjanjian ini adalah media untuk menyatakan kehadiran Allah, kebesaran Allah, kemuliaan Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Sehingga peti ini memang, ya kalau mungkin orang ada bahasa-bahasa, ini bukan peti sembarang peti, ya ini peti sakral banget, ya. Sehingga kemudian kalau ada orang yang sembarang memegang peti ini, itu bahaya. Ada dalam 2 Samuel pasal 6, Usa, di situ dia pernah membawa peti ini dengan kereta dari Kiryat Yearim menuju ke satu tempat, lalu kemudian kereta itu tergelincir, lalu kemudian peti itu hampir jatuh, lalu ditahan, dipegang oleh Usa. Rupanya Usa waktu itu dia tidak dalam keadaan kudus, sehingga apa yang terjadi saat itu juga dia mati. Ya, saat itu juga dia mati. Nah, imam-imam yang memikul tabut Allah ini dipastikan mereka harus dalam kekudusan, harus dalam keadaan kudus. Ya, imam-imam yang dari suku Lewi ini tidak boleh sembarang orang mengangkat atau memegang tabut Allah ini. Dalam 1 Samuel pasal 4 juga dan beberapa pasal selanjutnya itu menerangkan bahwa orang Israel pernah menjadikan tabut Allah ini seperti jimat. Ya, barang keramat begitu, seperti jimat. Mereka menyalahgunakan peti ini, tabut perjanjian Tuhan ini. Sehingga apa yang terjadi? Ketika mereka berperang dengan pasukan Kanaan, lalu kemudian mereka mengalami kesulitan, mereka kalah, lalu mereka ambil peti perjanjian ini di Silo, di tempat Imam Eli, ya. Di situ ada anak-anaknya, Hofni dan Pinehas, mereka bawa ke medan perang. Mereka seakan-akan menjadikan peti ini seperti jimat. Oh, orang ada ini loh, ada peti. Kita ada peti ini loh. Coba kalian maju. Berani nggak kalian? Jadi peti itu disalahgunakan. Tabut perjanjian Tuhan ini mereka salahgunakan, sehingga apa yang terjadi? 30.000 pasukan Israel waktu itu mati karena mereka menyalahgunakan ini. Jangan main-main dengan hadirat Allah memang. Ya. Sekali lagi, peti perjanjian Tuhan ini adalah media yang menyatakan kehadiran Allah, hadirat Allah bagi bangsa Israel. Jadi jangan main-main dengan hadirat Allah, jangan main-main dengan kuasa Allah, jangan coba-coba dengan Tuhan. Fatal akibatnya. 1 Samuel pasal 4 dan seterusnya itu ada jelas di situ. 30.000 pasukan Israel mati. Lalu kemudian orang Filistin, orang Kanaan juga berpikir, wow, ini peti ini sudah sangat-sangat viral gitu ya di masa itu, bahwa ini peti yang mendatangkan ada kuasa begitu, orang meyakini seperti itu. Sehingga orang Filistin pun berpikir, wah kalau peti ini ada sama kita, wah kita makin kuat. Mereka coba rampas peti ini. Apa yang terjadi? Ribuan pasukan mereka juga mati. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di ayat yang keempat tadi dibilang bahwa hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui sebelumnya. Mereka berjalan menuju ke Sungai Yordan tadi. Mereka tidak tahu apa gerangan yang akan terjadi di depan mereka. Mereka buta dengan semua itu, ya. Mereka tidak tahu tentang keadaan di depan mereka, dan mereka belum pernah melaluinya, belum pernah melewatinya. Ya, seperti ayat 4 bilang. Artinya di sini Tuhan sedang menegaskan kepada mereka bahwa dalam perjalanan itu sepenuhnya Tuhan yang kendali, Tuhan yang atur, Tuhan yang tuntun, Tuhan yang pimpin. Berserah saja sama Tuhan. Toh Tuhan tahu janji Tuhan untuk Kanaan memang buat mereka. Ya, imani saja itu. Berjalan saja, mengalir saja dalam rancangan Tuhan. Tunduk saja kepada setiap perintah Tuhan melalui Yosua ketika itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sejauh itu mereka lumayan nurut sih. Ya, mereka jaga jarak. 2000 hasta peti perjanjian ada di depan mereka yang dipikul para imam tadi. Oke, mereka jaga jarak. Karena memang juga kalau cuma 10-20 meter itu rawan, itu bahaya buat mereka. Kalau mereka
orang segitu banyak, kalau mereka saling mendahului dalam perjalanan itu, bisa saja mereka menyenggol peti itu, bisa mati seketika itu juga mereka. Ya, setiap mereka yang kena peti itu bisa mati dalam seketika seperti uraian kali ini. Artinya sekali lagi bahwa peti itu harus diposisikan paling depan, dan itu Tuhan mengajar mereka dan kita hari ini bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Kita taruh Tuhan terdepan dalam hidup kita. Terlepas dari kita mungkin punya skill, punya kemampuan dalam hal-hal tertentu, punya kekuatan dalam hal-hal tertentu, punya pengalaman dalam hal-hal tertentu, tetapi jangan pernah mengabaikan Tuhan, jangan pernah menomorduakan Tuhan, jangan pernah menganggap bahwa engkau punya skill, engkau punya kekuatan, engkau punya pengalaman dan seterusnya, lalu engkau lebih mengedepankan itu daripada Tuhan. Tuhan mengajar bangsa Israel ketika itu dan kita hari ini, mari kita terus taruh Tuhan di depan kita, bahwa Dialah yang Maha tahu segalanya, yang terbaik untuk kita. Ya, Tuhan yang merancang perjalanan itu, Tuhan yang atur sedemikian rupa, formasinya Tuhan atur sedemikian rupa. Tuhan terus berfirman kepada Yosua, begini loh yang harus dilakukan, begini yang harus dilakukan, ini yang jangan, ini yang tidak boleh. Lanjut saudara, di ayat 5 tadi berkata apa? Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ini janji Tuhan. Tuhan bilang kepada bangsa Israel ketika itu melalui Yosua, bahwa Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib, perbuatan yang ajaib, perkara yang besar, hal yang luar biasa. Tuhan akan tunjukkan, Tuhan akan nyatakan kepada mereka. Itu janji Tuhan di ayat 5 ini. Aku akan melakukan perkara yang ajaib, kata Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kalau kita ada sampai hari ini, kita sudah melewati 2023, ada banyak hal ajaib yang kita sudah alami ya. Amin enggak? Ya. Kalau kita percaya bahwa Tuhan yang menuntun langkah-langkah kita hari lepas hari dan seterusnya sampai kita boleh ada di tahun yang baru ini 2024, saya percaya bahwa Tuhanlah yang sudah menghentak setiap langkah kita, dan kita percaya pengalaman kita di tahun 2023 ada hal-hal yang indah dan luar biasa, ada keajaiban-keajaiban Tuhan yang kita sudah alami. Di balik itu juga mungkin diwarnai dengan pergumulan, ada kesedihan juga mungkin ya, ada kesusahan ya, ada hal-hal yang berat, yang sulit, tetapi pastinya kalau kita hidup di dalam Tuhan, hidup dalam kekudusan kata ayat 5 tadi, tetap ada jaminan keajaiban yang Tuhan berikan untuk kita. Ya, kalau mungkin di tahun 2023 belum seberapa keajaiban Tuhan yang kita alami, pastikan 2024 ini janji Tuhan ini tentang keajaiban akan kita alami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 5 bilang tadi ini bahwa kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ini pesan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Yosua, bahwa Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib bagi mereka. Tuhan akan melakukan hal yang dahsyat buat mereka, hal yang luar biasa bagi mereka. Lalu perbuatan ajaib yang Tuhan maksudkan itu apa? Ayat 13 ada clue di situ. Bahkan sudah cukup jelas sebenarnya, Tuhan sudah pastikan di situ ayat 13. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ini keajaiban yang Tuhan akan nyatakan kepada bangsa Israel dalam perjalanan itu. Bahwa Tuhan bilang di ayat 13, mujizat itu, keajaiban itu adalah ketika para imam yang mengangkat peti perjanjian itu, ketika kaki mereka menginjak tepi aliran sungai Yordan, maka saat itu juga sungai itu akan terputus. Dan hal itu benar-benar terjadi di ayat 15 dan 16. Perhatikan 15 dan 16. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebar sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai, maka berhentilah air itu mengalir.
Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah selatan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Ayat 15 dan 16 jelas. Itu ajaib seperti yang Tuhan janjikan di ayat 5 tadi. Itulah keajaiban yang Tuhan janjikan, terbukti di ayat 15 dan 16 ini. Saudara boleh baca, kita baca sepintas. Kalau kita baca kayaknya biasa aja, tapi coba kita baca sambil renungkan peristiwa itu. Betapa dahsyatnya ketika para imam tadi, kaki mereka masuk, mereka menginjak tepi Sungai Yordan itu. Maka saat itu juga aliran air Sungai Yordan yang begitu deras terputus. Saudara, air Sungai Yordan ini kalau saya baca dari beberapa sumber, pada masa itu ini adalah sungai yang debit airnya itu terbesar atau terbanyak di daerah Palestina, di daerah Timur Tengah. Ya, sungai dengan debit air terbanyak, terbesar ketika itu adalah Sungai Yordan. Sungai ini dia dari hulu sampai ke muara, dia akan bermuara di Laut Araba, dibilang tadi, ya, atau Laut Mati. Ya, hari ini dikenal dengan Laut Mati atau Laut Asin. Di ayat tadi bilang Laut Araba atau Laut Asin. Hari ini kita tahu itu Laut Mati. Dari hulu sampai ke Laut Araba atau Laut Mati, itu garis lurusnya itu kurang lebih 120-130 km. Itu kalau garis lurusnya. Tapi kan Sungai Yordan ini dia melewati lekuk-lekuk, tebing-tebing, lembah dan seterusnya. Ada begitu banyak sekali belokan yang harus dia lalui sampai dia tiba di muara di Laut Araba itu. Nah, kalau mengikuti lekuk-lekuknya itu bisa mencapai 300 km. Cukup jauh kan? Nah, kalau mereka mau muter, nggak mau nyebrang di laut, di mana posisi mereka saat itu. Kalau mereka muter entah ke hulu atau ke muara, betapa jauhnya itu, ya, kesulitan dengan medan yang begitu berat yang akan mereka lalui, berapa lama dorong sampai, ya. Itu pun mereka menyeberang 40 tahun baru tiba, ya. Nah, bayangkan kalau mereka harus muter 300 km. Dengan berjalan kaki yang bukan jalan tol, ya, harus melewati tebing dan segala macam. Dengan segitu banyak orang, kapan mereka tiba? Nggak tahu dah. Ya, pastinya itu bukan hal yang mudah kalau mereka mau muter. Sehingga memang Tuhan janjikan bukan muter loh, menyeberang. Dan caranya ajaib. Ya, hanya dengan kaki para imam tadi, ingat ayat 15-16 jelas banget. Hanya dengan kaki para imam tadi, ketika kaki mereka masuk di tepi aliran Sungai Yordan itu, maka ayat 15-16 menjelaskan air Sungai Yordan itu terputus dari atas menuju ke bawah. Itu kan hukum alamnya ya begitu kan, air dari atas ke bawah kan. Tapi ini melawan hukum alam memang. Air itu terputus lalu sebab itu maksudnya dia terputus lalu naik dan berbalik arah, dan dia luber ke bibir sungai kiri kanannya. Dia luber lalu kemudian balik arah sampai ke kota Adam tadi dibilang. Dia jadi bendungan yang besar sekali. Dan itu ketika air itu terputus, nggak ada yang lolos sama sekali. Jadi kering pokoknya di sebelah sana. Ya, dia kan terputus di sini. Sebelah sana udah kering. Dan ketika terputus, itu bukan hanya dalam hitungan 1-2 jam, 3-4 jam, sehari 2 hari, enggak. Tetapi dikatakan di ayat 15 selama musim menuai air itu terputus. Aliran Sungai Yordan itu terputus di situ. Selama musim menuai, satu kali musim menuai itu bukan hitungan 1-2 hari, 1-2 minggu, itu bisa beberapa bulan. Artinya apa? Bahwa dengan begitu lama air itu terputus, memungkinkan sekian banyak orang Israel itu menyeberangi sungai itu dalam keadaan aman. Kalau misalnya dia cuma terputus 2-3 jam, orang segitu banyak jutaan orang itu mungkin cuma sebagian kecil yang lolos. Yang banyak akan hanyut
Kalau dia cuma terputus dalam hitungan beberapa jam atau mungkin bisa dalam sehari 2 hari, orang segitu banyak nggak mungkin bisa menyeberang dalam waktu yang singkat. Kita lihat di sini betapa dahsyat kalau Tuhan bekerja, sempurna, tuntas cara Tuhan bekerja. Dia bikin air itu terhenti dengan cara yang ajaib tadi, hanya dengan kaki para imam masuk di tepi sungai itu, lalu air itu terputus. Dia bikin bendungan waktu itu kan, nggak ada alat berat juga sih. Ya, bagaimana mungkin mereka air itu, coba deh bayangkan dengan logika kita hari ini, ya, nggak nyambung, itu nggak bisa dicerna dengan nalar. Bagaimana mungkin air itu, air yang debit airnya begitu besar, deras, lebar dan dalam air itu, bagaimana mungkin dia bisa terputus dalam seketika? Lalu kemudian dia sebab tadi dan arah balik dia ke atas, membentuk bendungan yang amat besar. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin terjadi. Ya, Yosua dan bangsa Israel tidak terpikir mereka waktu itu mau bikin bendungan dulu supaya kita bisa lewat ini. Yosua mengalir aja. Apa yang Tuhan perintahkan dia lakukan. Apa yang Tuhan perintahkan dia lakukan. Dia sampaikan kepada umat Israel. Nurut aja. Prinsipnya itu. Biar Tuhan yang bekerja dengan cara Tuhan. Kalau kita memaksakan logika kita, akal kita, skill kita, ada satu titik di mana kita mentok, kita nggak bisa apa-apa. Tapi kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan lebih tahu yang terbaik untuk kita. Tuhan punya cara yang ajaib mengatasi hal-hal yang berat, hal-hal yang sulit, hal-hal yang tidak mungkin sekalipun. Dan terbukti di ayat ini kita lihat bahwa Tuhan menyatakan keajaiban itu bagi bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup yang kita jalani ini, oke, kita sudah ada di 2024. Tapi kita tidak tahu, sekali lagi, hari besok tanggal 22, kita belum ada di tanggal itu, di hari itu besok. Kita belum ada di tanggal 23 Januari 2024 dan seterusnya. Kita buta. Ya, hari esok itu misteri bagi kita kan. Kita nggak bisa pastikan apa gerangan yang akan terjadi dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Cuma Tuhan yang tahu. Itulah sebabnya ada kemutlakan. Tuhan ingin ingatkan kepada bangsa Israel dan kepada kita hari ini untuk berserah saja kepada pimpinan Tuhan. Pengaturan Tuhan seperti apa, cara Tuhan menolong kita pasti itu dahsyat. Cara Tuhan menghentar langkah kita pasti itu indah. Dan bahkan ada hal-hal yang ajaib yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Tapi ingat satu hal, ayat 5 bilang tadi apa? Kuduskanlah diri. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16, Tuhan bilang apa di sana? Hendaklah seluruh hidupmu apa? Kudus. Ya, sebagaimana Tuhan itu kudus. Dan di ayat 16 bilang, kuduslah kamu, sebab aku kudus, kata Tuhan. Coba kita temukan ayat ini. Ini udah ayat terakhir pasti. Saya nggak banyak-banyak ayat. Ya, karena waktu juga memang ada limit. Jadi sudah dibisikin mau kepala. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Dibilang begini, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Rahasianya sederhana. Kalau boleh saya bilang syarat, oke lah, ini syarat untuk mengalami keajaiban Tuhan. Sebagaimana ayat 5 tadi, Tuhan bilang kepada bangsa Israel melalui Yosua, kuduskan diri. Ya. 1 Petrus 1 ayat 15-16 ini juga begitu jelas. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Dan Tuhan bilang ayat 16 itu, sebab itu kuduslah kamu, karena aku kudus. Haleluya. Saya percaya ketika kita hidup dalam kekudusan, keajaiban itu akan berlaku buat kita, akan menjadi pengalaman kita. Setidaknya di sepanjang tahun 2024 ini Tuhan sudah siapkan keajaiban itu bagi kita. Entah keajaiban itu seperti apa, tapi yang namanya ajaib sesuatu yang dahsyat. Amin.
sesuatu yang di luar nalar kita, di luar logika kita, di luar kemampuan kita, di luar kekuatan kita, Tuhan sanggup melakukan itu. Itu yang namanya ajaib. Tuhan siapkan itu untuk kita. Imani bahwa ada keajaiban Tuhan yang akan Dia nyatakan kepada kita, yang akan kita alami di sepanjang tahun 2024 ini, asalkan kita tetap hidup dalam kekudusannya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu buat hari yang indah di sore ini. Kami sudah dilawat Tuhan dengan kebenaran firman-Nya. Engkau mengajar kami banyak hal lewat firman-Mu Tuhan. Untuk kami hidup dalam kekudusan-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu, hidup dalam kehendak-Mu Tuhan. Dan kami akan mengalami perkara-perkara yang ajaib, hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat yang Tuhan rancangkan bagi kami. Sebagaimana pengalaman Yosua dan bangsa Israel ketika mereka melewati sungai Yordan, ada keajaiban yang luar biasa yang mereka alami. Kami percaya keajaiban demi keajaiban akan mewarnai hari-hari yang akan kami lalui sepanjang tahun 2024 ini. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu bagi kami pada sore hari ini. Dan kami percaya kekuatan baru dari Engkau telah kami terima untuk kami terus melangkah maju bersama dengan Engkau, meraih janji-janji-Mu, mengalami keajaiban-keajaiban-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita semua sudah terberkati dengan firman Tuhan, amin. Pada saat ini kita akan membawakan korban persembahan yang kedua. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang indah Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, sedang mendapat berkat. Kami persilakan kepada persembahan kami Tuhan, agar persembahan kami itu dapat melalui berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Adik-adik sekolah minggu yang telah melayani Tuhan pada sore hari ini, dan saya kasih juga Bapak Pendeta Kingston yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap hari dengan pekerjaannya.
Dan terima kasih juga untuk yang bertugas pada hari ini di BWL, Sinar, dan tim multimedia, dan pemain musik juga. Dan terima kasih juga untuk setiap jemaat yang telah hadir sama-sama kita melayani Tuhan di tempat ini. Dan untuk selanjutnya kita akan menarik sebagai dari pengumuman. Untuk persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 740-051-6574 atas nama Bapak Yanti Manorek. Dan bagi jemaat yang sudah mentransfer persepuluhan dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala untuk didoakan. Dan mulai minggu depan, doa puasa mingguan GPD Kota Wisata. Untuk puasa yang boleh pilih, boleh puasa Esther, puasa Daud, puasa Adam, atau puasa Daud. Dan untuk hari Rabunya kembali lagi ada ibadah komsel di kediaman Bapak Trisno di Legenda Wisata Pasar Nobel Po6 nomor 18 pukul 19.30. Dan untuk hari Jumatnya ada ibadah gabungan Pelprip dan WSP di gereja jam 7 malam. Dan hari Sabtu paginya ada doa pagi jam 7 sampai jam 8 pagi. Dan untuk sorenya ada ibadah anak-anak remaja atau YMB jam 18.15. Dan untuk minggu depan ibadah dilakukan secara 3 kali. Untuk ibadah pertama itu ibadah raya 1 jam 8, ibadah kedua itu ibadah raya anak-anak sekolah minggu jam 10, dan untuk sorenya jam 5 sore ada ibadah di gereja. Shalom. Pertama saya ucapkan terima kasih. Kami dari panitia Natal sudah selesai dan sudah penutupan pembubaran panitia. Hari ini ada syukuran pembubaran panitia dan juga ulang tahun Pak Gembala. Kita akan mengucapkan selamat ulang tahun. Silakan yang di bawah kuenya. Udah dipasang itu dulu ya. Kita doain dulu. Masih baik. Tuhan, kita bersyukur bersama ya. Haleluya, amin. Puji Tuhan, luar biasa anugerah Tuhan. Hari ini ya Bapak Gembala sudah diberkati Tuhan dengan usia yang bertambah, sudah genap 52 maksudnya. Iya, 52 tahun. Tapi masih kelihatan agak muda ya, puji Tuhan. Iya, ada hamba-hamba Tuhan juga yang lain. Boleh mari kita sama-sama mungkin ada di bawah ya yang lain. Kita sama-sama doakan Gembala yang berulang tahun pada hari ini. Kami naikkan syukur padamu. Kita nyanyi dulu ya.
inilah ungkapan syukur kami bersama di hadapan-Mu Tuhan. Kami semua yang ada, baik Tuhan hamba-Mu, Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yance Manorek, bersama dengan istri dan anak-anak, dan semua jemaat Tuhan yang hadir, semua kami yang ada di tempat ini dalam ibadah ini. Saat ini kami sama-sama menaikkan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Bersyukur buat anugerah Tuhan, bersyukur buat kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi hamba-Mu, bagi Bapak Gembala di tempat ini, di mana pada hari ini Tuhan sudah memberkati dengan usia yang bertambah, genap 52 tahun. Sungguh anugerah Tuhan nyata, kemurahan Tuhan begitu indah telah mewarnai perjalanan hidup hamba-Mu Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yance Manorek di tempat ini. Tuhan sudah menyatakan betapa tangan kasih-Mu sudah terulur menyertai sepanjang tahun yang berjalan sampai tiba di hari ini Dia boleh genap usia 52 tahun. Kami percaya Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah menyertai, sebagaimana Tuhan sudah menolong sampai hari ini, sebagaimana Tuhan sudah memberkati sampai hari ini, Tuhan juga akan terus menyatakan penyertaan-Mu, keberkatan-Mu yang tak terbatas, tak terhingga bagi hamba-Mu, bagi Bapak Gembala di tempat ini. Di usia yang baru, dia akan mengalami hal-hal yang indah dan luar biasa, lebih dan lebih lagi bersama dengan Tuhan. Keajaiban-keajaiban Tuhan, perkara-perkara yang besar, hal-hal yang luar biasa akan Tuhan terus nyatakan bagi hamba-Mu ini. Tuhan akan terus berkati ia di tengah-tengah menjalani panggilan-Mu Tuhan, melayani Tuhan, bekerja di ladang Tuhan, tanggung jawab yang teremban di atas pundaknya yang Tuhan percayakan dalam penggembalaan di tempat ini. Demikian juga tugas yang Tuhan percayakan sebagai Tuhan Komisi Pria YPDI, Komisi Pusat Pria Pantai Kosta. Tuhan memberkati segala tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan yang teremban di atas pundaknya. Tuhan terus pakai ia dengan hikmat-Mu, dengan urapan-Mu, dengan penghantaran Roh Kudus dalam setiap pelayanan. Kemuliaan Kristus terus dinyatakan. Kami percaya Tuhan bahwa kedahsyatan kuasa Tuhan terus mewarnai setiap langkahnya dalam menjalani panggilan-Mu. Tuhan terus pakai dengan kekuatan baru, dengan penghantaran kuasa-Mu yang luar biasa di setiap langkahnya. Dan Tuhan memberkati juga sebagai Tuhan Gembala sidang di tempat ini, tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan menggembalakan domba-domba-Mu, jemaat Tuhan di YPDI Air Siloam di sini. Tuhan pakai ia dalam penggembalaan di tempat ini, di dalam tangan kasih-Mu dengan kuat kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan terus menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan yang dilayani. Tuhan berkati juga Tuhan bersama dengan istri dalam pelayanan di tempat ini, juga anak-anak. Mereka boleh Tuhan bersinergi, bergandengan tangan, maju bersama melayani Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan melengkapi terus Tuhan hamba-Mu, baik hamba-Mu Bapak Gembala, Pendeta Yance, istri dan anak-anak. Tuhan terus perlengkapi mereka dengan kelengkapan ilahi untuk mereka pakai melayani Tuhan, dan kemuliaan-Mu terus dinyatakan dalam setiap pelayanan mereka. Tuhan berkati apapun pergumulan, apapun perjuangan, apapun harapan hamba-Mu di tempat ini sebagai gembala sidang, sebagai suami, sebagai seorang ayah. Tuhan pakai ia, segala harapannya dia sudah taruh di kaki Tuhan, dan Tuhan yang berkarya menyatakan pertolongan dan kuasa-Mu menyertai setiap langkahnya, bahkan setiap harapannya ada di dalam tangan Tuhan, mewarnai perjalanan hidupnya, mewarnai pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Kami taruh hamba-Mu Bapak Pendeta Yance, Gembala sidang di tempat ini, ke dalam tangan kasih-Mu, dalam keberkatan-Mu yang sempurna. Juga istri dan anak-anak, kami taruh semua keluarga mereka ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Ya, jadi pertama-tama terima kasih jemaat Tuhan.
sebenarnya mendadak sih saudara. Saya bilang, oh ibadah saja ya, karena saya ngomong sama mama saya juga mau ulang tahun hari Rabu ya, sehari Rabu. Terus dia tanya, kamu di sana ngapain? Mama saya di Manado ya. Ya kalau mama pokoknya ada ibadah. Terus kamu, saya bilang apa ya? Ya di sini kan ibadah juga hari Minggu, karena hari Minggu. Ya udah akhirnya saudara saya langsung bilang saja, udah bikin ibadah saja ini syukuran. Nah terus sebab minggu lalu itu panitia Natal ini mau bubaran panitia syukuran tuh bikin di Babi Goleng, karena ada uang fajar dulu di Babi Goleng itu apa nggak bisa ditarik duitnya. Ya udah dikasih bikin makanan saja dari panitia yang makan. Udah saya bilang sama panitia dialihkan sini boleh nggak? Ya udah boleh. Jadi syukuran tarikh ya di sini. Dan saudara itu saja. Oh ini kok kena AC ya. Ya terima kasih sekali jemaat Tuhan dan semua yang sudah saudara juga akhirnya saudara bawa makanan ya. Kita makan bersama. Ya karena di ulang tahun dan saya ini soalnya kena AC dia. Dia mati. Di kiri kanan mereka dia kan tinggi ya. Terima kasih yang sudah bawa kue juga, terima kasih. Dan saya tadi di rumah nggak mau nyanyi. Pas orang jadi rasanya di rumah. Ya. Ya oke, terima kasih sekali lagi, terima kasih Viva, Pak El, dan dulu. Oh potong kue. Ya, potong aja dulu, nanti bentaranya lagi. Kita makan yang sudah lapar. Ada lagi yang satu lagi ya, kuenya. Oh ada kue
turun lagi ya, orang sini. Komando kita. Kembali. Omnya shopping tante. Oh. Ada bagian yang potong-potong sama dapat. Ada lagi. 30 menit lagi nyusul lagi. Oke deh. Happy birthday. Dan Oke, sekali lagi saudara terima kasih. Pertama-tama juga kepada pendeta Bapak Livingston sebagai ketua wilayah 12. Tuhan memberkati atas pelayanannya dan doa-doanya buat kami dan seluruh jemaat yang ada. Terima kasih juga atas doa saudara, dukungan saudara, dan berkat yang saudara bawa di bawah ya untuk dinikmati bersama. Oke, saya juga bersuka cita karena ya anak-anak saya juga ada, pas lagi pulang, Bebo lagi pulang, dan sehingga ya tak kebetulan bisa bersama-sama ya. Ya puji Tuhan. Doakan juga dia dalam pendidikannya, Rafael dalam pendidikan, kami juga dalam pelayanan. Terus doakan Tuhan pakai secara luar biasa. Ya mungkin itu saja, saudara. Kita langsung doa. Mari kita bangkit berdiri. Berarti seperti biasa ya jemaat Tuhan, nanti selesai ini kita makan dulu baru pulang. Mari kita satu dalam doa. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami. Tuhan, saat ini kami boleh beribadah bersama-sama. Kami percaya Tuhan sudah melawat, Tuhan sudah memberkati kami. Demikian juga kami berdoa Tuhan anak-anak-Mu yang sudah melayani. Terlebih Tuhan generasi Kristus. Anak sekolah minggu mereka sudah mulai melayani Engkau. Talenta-talenta, karunia-karunia yang Tuhan taruh bagi mereka, Tuhan tambahkan sehingga mereka adalah generasi-Mu Tuhan untuk Engkau pakai dalam pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, setiap kami yang datang, kami berdoa kepadamu. Kalau ada yang lemah Tuhan kuatkan, ada yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Bahkan mungkin mereka yang di rumah sedang lemah, sedang sakit, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Engkau sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian kami juga berdoa, biarlah pertumbuhan iman bertambah-tambah bagi kami. Pengetahuan kebenaran bertambah-tambah bagi kami ya Tuhan. Engkau membawa kami Roh Kudus sampai pada kesempurnaan Kristus, masuk dalam kerajaan sorga yang kekal. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sekali lagi untuk ibadah ini kami percaya kami diberkati Tuhan. Hamba-Mu Bapak Pendeta Livingston yang sudah Engkau pakai memberitakan firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu, berkati keluarganya, berkati pelayanan di sana, berkati tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepadanya. Terima kasih. Demikian anak-anak-Mu Tuhan, Engkau balas berkat bagi mereka yang telah menyediakan bagi berkat bagi kami semua. Tuhan membalas berkat dan Tuhan kuduskan semua makanan dan minuman yang sebentar kami akan nikmati, sehingga kami menikmati kesehatan, kekuatan sempurna daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami mau pulang juga, anugerah penyertaan Tuhan menjadi bagian kami. Tiba di rumah dalam keadaan tubuh yang sehat, diberkati Tuhan. Terima kasih, kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga menjadi sumber segala sumber berkat buat kami. Mohon berkati kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga berkatilah kami juga dengan berkat-berkat jasmani. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan,
kuat kuasa, pengurapan-pengurapan baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus memberkati menjadi bagian kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian.